Seorang anak bernama Steve mengalami banyak masalah di sekolahnya. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dia juga tidak cukup terampil ketika bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian diketahui bahwa Steve ini memiliki masalah berupa disleksia yang menyebabkan dia kesulitan mengenali huruf, kesulitan dalam belajar, dan juga mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Orang tuanya kebingungan dan apalagi ditambah dengan berkali-kali dipanggil oleh pihak sekolah untuk berdiskusi bagaimana caranya agar Steve bisa mengejar ketertinggalan. Sementara orang tuanya tahu pasti bahwa sangat berat bagi seorang Steve untuk mengejar ketertinggalan itu. Apa yang kemudian dilakukan? Nah, orang tua masih kebingungan nih. Sampai tiba saatnya ketika Steve mengikuti sebuah kegiatan ekstrakurikuler di mana dia ditantang untuk mendapatkan badge fotografi. Ternyata orang tuanya mengetahui bahwa Steve sangat tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kamera. Sampai akhirnya ketika Steve hampir menyerah di usia SMA-nya, ibunya juga hampir putus asa. Bagaimana ya caranya menemani Steve agar dia bisa menjadi orang yang berguna dan tidak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun orang lain. Di tengah-tengah kebingungan ini, akhirnya sang ibu berdiskusi dengan Steve dan kemudian diketahui bahwa Steve sangat tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kamera dan membuat video. Singkat cerita, akhirnya Steve mengembangkan dirinya melalui membuat video, kemudian mengeditnya dan menjadikannya sebagai sebuah film pendek. Sampai akhirnya ketika dewasa, dia tumbuh menjadi orang yang sehari-hari hidupnya berhubungan dengan filmmaking. Steve, yang kemudian kita kenal sebagai Steven Spielberg, akhirnya bertumbuh menjadi seorang director film terkenal, sutradara film terkenal, pembuat film dengan karya-karya yang luar biasa, yang mungkin saat ini kalau kita melihat karyanya, kita tidak akan pernah mengetahui betapa sulitnya perjalanan seorang Steve ketika di masa kanak-kanak dan semasa dia menjalani sekolah dulu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Steve? Kita memahami bahwa bagaimana Steve berubah menjalani proses titik balik dari masalah dalam belajarnya sampai akhirnya menemukan peran yang dia sukai, bahkan sampai menjadi expert di peran itu. Ternyata ini dimulai dari bagaimana cara orang tuanya, terutama ibunya, memandang sosok Steve. Alih-alih putus asa, ibu Steve memilih untuk percaya pada Steve dan memfasilitasi apa yang dia sukai. Sampai akhirnya ternyata hasilnya luar biasa dan siapapun tidak akan mengetahui bahwa Steve memiliki masalah besar di masa-masa sebelumnya. Mindset orang tua ini sangat penting. Sehingga di kesempatan kali ini saya akan mengajak ayah bunda sekalian untuk berbicara tentang 5 mindset penting atau cara berpikir yang perlu dimiliki oleh orang tua agar proses menumbuhkan dan mengembangkan bakat anak menjadi proses yang optimal. Apa saja 5 mindset itu? Yuk kita simak di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, senang sekali kita sampai pada topik yang selanjutnya, yaitu tentang mindset yang perlu dimiliki oleh orang tua dalam membantu anak mengenali, menumbuhkan, dan mengembangkan bakatnya. Nah, apa saja mindset yang perlu ditumbuhkan? Saya punya 5 nih ya. Yang pertama adalah value before talent, yaitu value dulu baru bakat. Kenapa? Karena kita memahami bahwa bakat ini sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Sebagaimana orang yang baik itu punya bakat, orang-orang yang jahat ini juga punya bakat. Tentu tidak ada orang tua manapun yang ingin anaknya jadi penjahat. Sehingga dalam mendampingi anak untuk mengembangkan bakatnya,
orang tua juga perlu menanamkan value yang kuat kepada diri anak. Supaya apa? Supaya bakat-bakatnya akhirnya akan tersalurkan dalam konteks kebaikan. Dan juga tentu saja sebagai seorang muslim, kita perlu memastikan bahwa anak mengembangkan bakatnya di jalur-jalur yang Allah ridhoi. Mindset yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa ini soal anak, bukan soal orang tua. Nah, ini kadang-kadang yang sering kita lupakan. Karena dalam mendidik anak, kita disibukkan dengan berbagai ekspektasi-ekspektasi yang akhirnya membuat anak terbebani dan kita sendiri juga tidak kalah stres dan tidak kalah terbebani. Padahal seringkali yang namanya ekspektasi itu ini berawal dari bisa jadi ya titipan impian orang tua yang belum tercapai atau tuntutan-tuntutan sosial yang saat ini berlaku di masyarakat atau standar-standar yang sudah memenuhi cara berpikir kita sehingga ketika itu tidak terpenuhi seolah-olah kemudian seseorang dikatakan tidak berhasil. Mengingat bahwa ini soal anak bukan soal orang tua akan membuat kita lebih rileks dan berfokus pada sudut pandang anak kita. Nah, kenapa? Karena bagaimanapun dalam proses mengenali dirinya, menumbuhkan bakatnya, menemukan peran terbaik bagi dirinya, ini adalah proses yang mendudukan anak kita sebagai subjek utama. Jadi subjeknya bukan kita orang tuanya, tapi anak kita. Peran kita sebagai orang tua adalah memberikan fasilitasi, mendampingi, membantu, dan menjadi support system bagi anak-anak kita. Untuk urusan yang prinsip terkait dengan akidah, terkait dengan agama, terkait dengan value, terkait dengan nilai-nilai kebaikan, orang tua perlu memberikan prioritas dan arahan. Tetapi tentang bagaimana bentuk pengembangan diri pada hal-hal yang sifatnya non-prinsipil tadi, kita akan melihat lebih banyak dari sudut pandang dan kacamata anak. Mindset yang ketiga yaitu jangan lupa orang tua juga punya bakat. Dan menggunakan bakat orang tua adalah cara yang sangat efektif untuk menghadirkan atmosfer dalam keluarga di mana keunikan setiap orang, baik kelebihan, kekurangannya, ini dihargai, dan kemudian bagaimana orang tua mengenali dan menggunakan bakatnya sendiri dalam pengasuhan, ini akan menjadikan model pertama bagi anak. Karena 1000 nasihat itu tidak akan lebih baik daripada 1 teladan. Bagaimana orang tua menghargai dirinya, menggunakan keunikannya, bakat-bakatnya dalam pengasuhan, ini juga akan menjadi modal yang sangat penting untuk dilihat anak. Oh, ternyata menggunakan bakat kita bisa digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk aktivitas sehari-hari, dan di situ pula lah nanti performa terbaik kita akan terwujud. Menggunakan bakat orang tua dalam proses pengasuhan juga akan membuat kita semakin rileks. Kita punya kelebihan yang di situ kita akan menjalankan peran dengan sangat baik, dan kita juga akan mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang perlu kita kelola sehingga kita juga nggak kemudian gampang stres ketika ada peran-peran tertentu yang tidak bisa kita jalankan dengan baik. Kita akan lebih menerima, dan dengan menerima itu adalah bekal yang sangat penting bagi kita untuk mencari solusinya. Entah dalam bentuk menggunakan bakat-bakat kita yang lain, atau hal yang sederhana bagaimana kita bermitra dengan pasangan kita untuk mendampingi anak-anak kita sesuai dengan keunikan kita dan keunikan pasangan kita. Sehingga sebelum berbicara tentang bakat anak, penting juga bagi orang tua untuk mengenali bakatnya. Dan saya kira ada banyak cara ya bagi orang tua untuk mengenalinya, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai mengenali keunikan diri kita. Prinsip yang keempat yaitu tidak berlaku lebih cepat lebih baik. Nah, ini penting sekali ya, karena sebagaimana anak-anak memiliki tahapan dalam pertumbuhannya, proses kita mengenali, menumbuhkan,
Dan mengembangkan bakat anak kita juga ada tahapannya. Saya membagi proses ini menjadi 4 tahapan berdasarkan usia anak. Yang pertama di usia 0 sampai 7 tahun. Temanya adalah amati. Apa yang bisa dilakukan pada usia ini? Nah, di usia ini anak-anak masih beraktivitas dengan sangat spontan dan sangat genuine. Ini sangat bagus untuk melihat bagaimana pola natural mereka dalam bertindak, ya. Apa yang bisa dilakukan orang tua di usia ini? Yang pertama tentu saja mengamati. Semakin natural anak kita beraktivitas, maka semakin natural juga kita akan menemukan bakat-bakat anak-anak kita. Karena kita kembali pada definisi bakat yang kita ambil di sini, bahwa bakat adalah cara alami seseorang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Sehingga ketemu aktivitas apapun, anak kita akan menunjukkan kecenderungan-kecenderungan yang mewadahi kombinasi bakat-bakatnya. Sayangnya di usia ini anak memang belum bisa dan belum saatnya untuk dikenalkan dengan aktivitas secara terstruktur. Sehingga cara terbaik untuk anak belajar di usia ini adalah dengan experiential learning atau belajar melalui pengalaman. Bisa ketika bermain, bisa ketika beraktivitas sehari-hari, kita akan menjadikan setiap momen itu menjadi proses observasi, ya. Nah, ini yang pertama usia 0 sampai 7 tahun. Jadi masih santai tapi kita tetap mengamati dan juga mendokumentasikan temuan-temuan penting yang kita dapatkan di usia ini. Jadi jangan terburu-buru ketika anak masih usia 2 tahun kita bertanya, anak saya 2 tahun, bakatnya apa ya? Nanti dulu, kita amati dulu ya polanya dengan beraktivitas senatural mungkin di usia ini. Tahapan yang kedua yaitu di usia 7 sampai 9 tahun, saya menyebutnya dengan fase kenali. Nah, di fase kenali ini anak-anak sudah bisa dikenalkan dengan aktivitas yang lebih terstruktur. Karena setelah usia 7 tahun, seorang anak sudah mulai bisa membedakan yang baik dengan buruk, yang benar dengan salah, sudah mengenal dan membedakan antara dirinya itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Anak sudah bisa bersosialisasi, sehingga aktivitas observasinya ini bisa semakin kompleks. Dan kesempatan 7 sampai 10 tahun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengenalkan anak pada aktivitas seberagam mungkin. Ibarat kita sedang mencari tahu apa yang anak kita sukai, misalnya makanan ya. Sebelum kita tanya, kamu sukanya makanan apa? Kita akan paparkan dulu dia dengan berbagai macam menu makanan. Sehingga dia mencoba, kemudian merasakan, mengidentifikasi mana sih makanan yang sangat dia suka dan mana yang sebenarnya dia mau tapi dia nggak begitu suka. Sama dengan aktivitas di usia ini adalah masa terbaik bagi seorang anak untuk menjalani aktivitas seberagam mungkin dengan lebih terstruktur, dipandu oleh orang tua, sehingga anak juga bisa dilibatkan dalam memetakan apa sih yang dia suka, apa sih yang dia bisa, sehingga kemudian orang tua juga bisa lebih memetakan lagi mana yang kemungkinan itu bakat anak, mana yang oke, kita skip, bisa jadi bukan di situ bakatnya. Nah, di usia ini juga penting bagi anak untuk menemukan model dari peran-peran yang mewadahi aktivitas-aktivitas atau potensi tertentu. Saya biasa menyebutnya tour de talents. Nah, di tour de talents ini anak bisa dikenalkan dengan berbagai profesi. Biasanya di usia 7 tahun ke atas, anak-anak sudah mulai menimbang-nimbang nih, cita-cita dia apa. Nah, koneksikan apa keunikan yang dia miliki dengan cita-cita yang mungkin nanti bisa dia ambil berdasarkan keunikan-keunikan tersebut. Sehingga dengan demikian anak memiliki gambaran nyata. Kalau aku punya kecenderungan begini, kesukaan begini, maka di dunia ini kemanfaatan apa sih yang bisa aku berikan? Mengenalkan model-model profesi ini akan membantu dia untuk melihat wujud dari konsep-konsep bakat, konsep-konsep peran dalam bentuk yang lebih nyata. Mulai dari profesinya apa, kemudian apa yang dilakukan oleh profesi ini, dan juga
untuk menjalankan profesi ini seseorang perlu belajar apa, baik skillnya, pengetahuannya, di mana belajarnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga nih ya, tahapan selanjutnya saya sebut dengan tahapan kuasai, yaitu di usia 10-14 tahun. Di usia ini anak sudah semakin mengenal dirinya, sudah semakin terampil bersosialisasi, dan anak di usia ini sudah semakin dapat diajak untuk melakukan aktivitas yang semakin kompleks. Nah, di usia ini kita masih mengobservasi ya. Observasinya apa? Observasi dari aktivitas-aktivitas yang dia suka, yang dia bisa. Lalu kita akan mulai bertanya, oke, dari sekian aktivitas ini, mana yang pengen kamu tingkatkan kemampuanmu sehingga kamu bisa mencapai fase atau tahapan atau level excellent dalam menjalankannya, sampai akhirnya level layak untuk dikembangkan secara lebih lanjut ya. Jadi di fase ini mirip dengan fase sebelumnya, tapi lebih serius pada gaining skill atau membangun skill dan membangun pengetahuan yang relevan dengan bakat-bakat si anak. Dan kemudian salah satu hal yang juga bisa dilakukan di usia ini, kalau tadi di usia sebelumnya di fase kenali anak akan melihat model profesinya, nah di fase ini anak bisa dikenalkan dengan lingkungan di mana dia bisa berkontribusi dengan kesukaannya, dengan minatnya, dengan bakatnya. Bisa dalam bentuk proses magang. Di proses magang ini seorang anak akan melihat bagaimana sistem bekerja di dunia nyata. Dia bisa mendatangkan kemanfaatan, menghadirkan kemanfaatan di lingkungan yang seperti apa, yang kalau profesi itu konsepnya single ya, kalau di proses magang sifatnya lebih kompleks. Dia akan terkait dengan siapa saja, dia akan perlu integritas seperti apa, dia perlu totalitas dan dedikasi seperti apa, akan dirasakan, akan diketahui dari proses magang ini. Selain itu di usia 10-14 tahun anak juga mulai bisa dikenalkan dengan aktivitas kolaboratif yang lebih serius, di mana proses kolaborasi ini akan mewadahi keunikan dia dan bagaimana dia bersinergi dengan orang lain yang memiliki keunikan-keunikan yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ini di fase kuasai. Lalu yang keempat, saya menyebutnya dengan fase kontribusi, yaitu di usia 15 tahun ke atas. Nah, di usia 15 tahun ini, menurut Clifton, seorang anak ini akan mulai menemukan benar-benar sampai dengan oke, saya tahu bahwa diri saya ini seperti ini. Lebih kokoh pemahamannya terhadap dirinya sendiri. Sehingga di fase 15 ke atas ini kita sudah mulai bisa menyimpulkan bakat-bakat si anak ini apa. Jadi sesuai dengan prinsip ini ya, tidak berlaku lebih cepat lebih baik, maka bagi saya kita perlu berhati-hati dan orang tua bisa menahan diri dulu sampai dengan usia 15 tahun, tidak perlu terburu-buru untuk segera menyimpulkan dan segera menjustifikasi bakat anaknya apa. Di 15 tahun nanti akan mulai semakin kokoh, lalu kalau dirasa perlu orang tua juga bisa menawarkan kepada anak untuk melakukan asesmen bakat. Sehingga ini akan lebih terpetakan lagi bakatnya apa, dikonfirmasi dari proses-proses selanjutnya, lalu dirancang lebih lanjut tentang proses pengembangan diri yang lebih serius. Kenapa perlu lebih serius? Karena di fase ini, fase kontribusi, diharapkan apa yang dilakukan oleh anak, peran-peran yang dilakukan oleh anak, ini bisa berdampak kepada kemanfaatan yang lebih luas. Berkontribusi langsung di masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan peran yang dia tekuni, sehingga anak akan bisa menjadi orang dewasa yang seutuhnya. Kalau kita kenal dengan konsep akil balik ya, di usia ini sekitar jelang 15 atau sekitar 15, seorang anak sudah masuk fase akil baliknya. Secara agama, secara syariat, dia sudah mulai menanggung beban-beban syariat, kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada orang dewasa. Maka akan luar biasa ketika
selain menanggung atau menjalankan tugas-tugas syariat yang berhubungan dengan tuntunan agama, secara sosial anak juga sudah mulai menemukan kontribusi dirinya, menjalankan peran-peran kemanfaatan yang mudah-mudahan nanti akan mewujud menjadi misi hidup dan peran kekhalifahan dia sebagai manusia. Yang kelima, nah ini yang tidak kalah penting juga, terakhir tapi juga penting untuk kita ingat dan kita cermati, yaitu tentang bahasa bakat. Orang tua perlu menguasai bahasa, di mana dengan bahasa ini ia akan bisa berkomunikasi baik dengan pasangannya, dengan anaknya tentang pola-pola, konsep-konsep yang teramati dari tingkah laku, pola berpikir, pola merasa, pola bertindak anak yang kita sebut dengan bahasa bakat. Kenapa disebut bahasa? Karena fungsinya untuk mengidentifikasi, untuk mengkonfirmasi, sehingga mungkin kalau kita melihat perilaku tertentu, kita bingung, ya pokoknya seperti itu, dia begini dan begini. Tapi dengan bahasa bakat ini akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi pola tertentu dengan istilah dan bahasa tertentu, yaitu bahasa atau istilah-istilah bakat. Orang tua perlu memilih satu bahasa bakat yang nanti akan digunakan dalam keluarga. Kenapa satu? Supaya standarnya sama, supaya alat komunikasinya sama, supaya rima dan temanya sama, sehingga tidak terjadi ambiguitas. Kalau misalnya orang tua belajar tentang beberapa konsep bakat sekaligus, saran saya pilih satu yang itu akan digunakan dalam keluarga sehingga menjadi lebih mudah. Tentang bahasa bakat, di kelas kita ini kita akan memilih satu bahasa bakat saja yang akan kita pelajari bersama, dan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Baik ayah bunda sekalian, kelima mindset tadi mudah-mudahan menjadi koridor bagi kita dalam menemani anak bertumbuh dan mengembangkan bakat-bakatnya. Dan mudah-mudahan dengan menanamkan mindset tadi dalam setiap proses perjalanan kita adalah bentuk dari usaha kita untuk memantaskan diri menjadi orang tua, memaksimalkan usaha kita karena kita dihisap bukan pada hasilnya, tapi pada sebesar apa usaha dan perjuangan kita untuk menjalankan proses mewujudkan hasil dan harapan yang ingin kita wujudkan. Saya Fitri Iing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.